Mari kita lanjutkan pengajian Kitab Bidayatul Hidayah. Lanjutkan kemarin Mbah Yai Soleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummashtagil. Kemudian sibukkanlah dirimu ba'da dzalika setelah melaksanakan sholat witir bimudzakaratil ilmi dengan mudzakarah ilmu atau mengingat-ingat membuka kembali kitabnya au mutalaati kitabin atau mutalaah kitab dengan cara membaca lagi agar selalu ada, tidak hilang. Biasanya kalau nggak dibuka lagi itu hilang. Sebagaimana ulama ada yang mengatakan dengan syairnya, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratu. Man hazal ilma, barang siapa yang menghimpunkan atau memperoleh atau mengumpulkan ilmu, wa dzakarahu dan mudzakarah terus, diulang-ulang terus, saluhat dunyahu wa akhiratu, maka dunia dan akhiratnya akan baik. Jadi nanti sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Fa'addim lil ilmi mudzakaratan, maka dawamkanlah mudzakarah untuk ilmu. Jadi itu harus selalu dimudzakarah. Kalau tanpa mudzakarah akan biasanya lupa. Fahayatul ilmi mudzakaratu. Karena hidupnya ilmu itu dengan cara mudzakarah, dengan cara dibuka lagi kitabnya. Makanya Mama Abdullah bin Nuh, kata Ustaz dulu, tidak akan bilang hatam satu kitab sebelum beliau menghatamkannya minimal 10 kali. Jadi dibulak-balik. Kalau saya mah boro-boro hatam 10 kali. Satu kali juga di atlok-atlok. Dipilih-pilih. Itu fungsinya mudzakarah ilmu. Wala tashtagil billahwi wal la'bi, dan janganlah engkau sibukkan diri dengan cara hiburan, billahwi, hiburan yang tidak ada manfaatnya, hanya menyenangkan diri sendiri saja. Mungkin saat itu bahagia tapi hatinya hampa. Wal la'bi, dan mainan-mainan anak kecil, guyon dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin kalau ini mah ada remi, ada catur dan lain sebagainya lah. Fayakuna dzalika, maka ada dzalika, demikian itu mudzakaratul ilm au mutala'atul kitab, iku khatimata amalika, ujung dari perbuatan. Jadi sebelum tidur itu, qabla naumika, sebelum tidurmu. Jadi sebelum tidur itu bukan ditutup dengan senda gurau, bukan ditutup dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi disibukkan dengan mutola'atul kutub atau mudzakaratul ilm. Jadi dengan yang bermanfaat. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya semua pekerjaan, semua amal itu tergantung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah akan terbawa yang awalnya pun baik. Tapi kalau akhirnya jelek, naudzubillah, kemungkinan akhirnya juga jelek. Maka ada istilah husnul khatimah, ada lagi su'ul khatimah. Jadi sebagaimana dalam hadis itu ada seseorang yang beramal dengan amal akhirat, ibadahnya tekun, sholat malamnya tekun, kemudian tinggal sejengkal lagi bahasanya masuk surga,
itu terpleset dengan akhir yang hina. Seperti halnya yang sering kita dengar seperti kisahnya Syekh Bal'am dan Barsisa. Nauzubillah min dzalik. Itu kalau kita lihat di Arba'in Nawawi itu ada di hadis nomor 4. Itu ada cerita ada hadis panjang tentang penciptaan manusia ketika ditiup ruh umur 4 bulan dalam kandungan. Itu kan taken kontrak lah kalau bahasa kita mah, kontrak. Jadi rezekinya berapa, kemudian ajalnya berapa tahun, amalnya itu seperti apa, baik atau buruk. Jadi kemudian diakhiri dengan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Jadi ada seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, selalu beribadah, tapi di akhirnya itu su'ul khotimah. Karena di lauhil mahfudnya tertulis sebagai saqiyun fi akhirih. Jadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak sedikit juga. Kan sebaliknya. Wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'anil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya juga orang yang beramal dengan yang enggak benar lah pokoknya dari mulai hidup sebagai balik, akhir balik, mulai dicatat sampai tua, itu enggak benar lah. Pelacur dan sebagainya, molimo, yang 5 itu, mateni, madon dan lain sebagainya. Tapi ditulis itu sa'idun, maka dia akan masuk surga. Seperti halnya cerita tukang sihirnya Fir'aun. Itu kan dia seorang kafir, tukang sihir, tapi karena kalah dari Nabi Musa, kemudian dia semuanya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, yang akhirnya disalib oleh Fir'aun dan mati dengan husnul khotimah. Dan itu masyhur di Quran, ada beberapa ayat yang mengabadikannya. Itu makanya kadang-kadang kita juga miris gitu. Jadi orang-orang yang menjas atau menghukumi orang lain itu selalu salah. Padahal ya itulah. Jadi kita itu harus hati-hati dengan amalan kita juga. Jangan sampai kita itu terpleset dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu merubah semuanya. Karena kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan selalu berpesan, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Anggaplah kita itu yang paling buruk di antara semua makhluk Allah. Termasuk kepada orang kafir pun, kita nggak boleh bahwa orang kafir itu si A langsung, bukan secara keseluruhan, tapi si A itu dia kafir, dia pasti masuk neraka. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Jadi sampai-sampai paman Nabi pun Abu Lahab itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka. Itu paman Nabi, kemudian anaknya, putranya Nabi Nuh pun seperti itu. Jadi orang-orang yang celaka. Jadi makanya kita kadang-kadang ya seperti itulah. Ini. Kemudian lanjutnya, jadi akhir hidup itu makanya nanti mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebelum tidur itu kita gunakan waktu untuk
yang baik, berzikir, karena mutolaah kitab juga itu termasuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke bab yang selanjutnya yaitu adabun naum. Tata cara atau tata krama tidur. Faida aradta nauma, faida aradta maka apabila engkau ingin an-nauma tidur, fabsut maka hamparkanlah firasyaka ing kasurmu mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Jadi kita tidur itu menghadap kiblat. Wanam ala yaminika. Wanam dan tidurlah engkau ala yaminika atas bagian badanmu yang sebelah kanan. Kama yubja'u sebagaimana diletakkannya al-mayyitu si mayit filahdihi di liang lahatnya. Di posisi kita tidur itu seperti mayit ketika diletakkan di liang lahat. Jadi miring. Fi jambil aiman berarti di sisi yang kanan. Seperti orang meninggal lah seperti itu. Nah, di sini posisi tidur ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya. Jadi istiqbalul kiblah itu dalam posisi tidur ada dua macam. Yang pertama istiqbalul muhtadar wa al-mustalqi ala qafahu wa istiqbaluhu ayyakuna wajhuhu wa ahsau ilal qiblah. Jadi ada yang posisi kiblatnya itu menghadap kiblatnya itu hanya kepalanya saja. Jadi badannya mah telentang tapi wajahnya ke kiblat. Jadi enggak seluruh badan. Kalau di sini kan badannya juga menghadap kiblat seperti orang yang meninggal di liang lahat yang sudah diletakkan di liang lahat. Tapi ada lagi yang mengatakan hanya kepalanya saja yang menghadap kiblat. Wa hadza al-istilqa'u mubahun lirijal. Tapi ini boleh kalau untuk laki-laki. Boleh. Wa makruhun lin nisa, tapi makruh bagi orang perempuan. Jadi makruh bagi perempuan, kalau bagi laki-laki itu boleh. Nah, sebagaimana di hadis Bukhari, ada juga di Riyadhus Shalihin, itu ada babu jawazil istilqa alal qafa wa wad'i ihdal rijlain alal ukhra. Idza lam yakhaf inkishafal awram. Jadi boleh tidur terlentang kalau tidak takut tersingkapnya aurat. Bagaimana hadis Nabi an Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Jadi Rasulullah itu tidur terlentang di masjid dengan posisi kaki diletakkan di atas kaki yang satunya lagi. Nah, tapi dengan catatan tidak takut untuk inkisyaful aurat, terbukanya aurat. Makanya disunahkan selain memakai sarung, disunahkan lagi memakai celana. Karena ketika sarung itu tersingkap, maka auratnya tetap terjaga. Nah, nanti kalau makruh ini kaitannya dengan wanita. Kalau wanita itu biasanya kalau terlentang itu kan, kalau bahasa Jawa saru, apa saru? Apa mengiapno saru tuh? Nggak pantas lah. Nggak pantas. Iya, nggak pantas. Posisi perempuan terlentang seperti itu. Itu makruh menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ada lagi yang lebih sunnah lagi, itu yang kedua. Jadi yang seperti yang di kitab ini, jadi posisi tidur menghadap kiblat itu seluruh badan. Bukan hanya kepala tapi seluruh badan. Wa'alam
Dan ketahuilah olehmu anan nauma sesungguhnya tidur itu mithlul mauti seperti mati. Wal yaqdota dan sesungguhnya bangun dari tidur itu mithlul ba'si seperti dibangkitkan pada hari kiamat yaumul ba'ats. Wala'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka wala'alla Allah dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yaqbidu mencabut ruhaka ruhmu fi lailatika di saat malam itu ketika engkau tidur fakun maka ada musta'iddan itu siap sedia. Jadi kondisi kita itu sudah siap sedia liliqaihi untuk berjumpa dengan Allah. Jadi ketika kita tidur itu kita siap untuk menghadap Allah. Ketika kita nggak bangun lagi di dunia ini, tapi bangun-bangun nanti tahu-tahu sudah ada di lahat seperti itu. Jadi siap-siap. Dengan cara apa? Bi antana ma'ala toharatin. Dengan bahwa engkau tidur mempunyai wudhu suci. Jadi sebelum tidur itu kita disunahkan untuk berwudhu. Karena dalam hadis itu ada jadi man nama ala wudu'in fadrakahul mautu fi tilkal lailah fahuwa indallahi syahidun. Jadi barang siapa yang tidur kemudian dia punya wudu, kemudian dia meninggal dunia, maka dia digolongkan matinya mati syahid. Tapi indallah tetap diurusi seperti matinya orang yang biasa. Kemudian pada hadis yang lain, an-naimu at-tahiru kashaimil qaim. Jadi orang yang tidur kemudian dia punya wudu seperti halnya orang yang selalu berpuasa siangnya dan malamnya selalu melaksanakan qiyamul lail. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takuna wasiyatuka maktubatan dan wasiatmu itu tertulis. Jadi sebelum tidur itu kita menulis wasiat. Di mana wasiatnya? Tahta wisadatika, di bawah bantalmu. Jadi kita itu harus menulis wasiat sebelum tidur. Wasiat paling paling singkat ya ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Jadi menyuruh anak cucunya itu selalu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau sekarang dibantal lah. Kalau dibantal, bawah bantal itu ditaruh wasiat. Jadi wasiatnya nggak usah panjang-panjang, nanti repot lagi. yang paling simple tapi maknanya luar biasa yaitu wasiat takwa. Sebagaimana para nabi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal. Para nabi kan seperti itu. Jadi kita pun wasiatnya ya wasiat takwa. Jadi wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dalam teks yang lain itu tahta roksika, di bawah kepalamu. Jadi kalau di sini wisadatika, kalau yang lain ada tahta roksika, di bawah kepalamu. Berarti kalau kepala berarti tanpa bantal, langsung. Jadi sufi tenan. Karena di keterangan ininya, itu keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada
keterangan fa innaka la ta'manu minal qaul la ta'manu al-qabdha minan naum. Jadi kita itu tidak pernah aman dari dicabutnya nyawa ketika tidur. Fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzah. Jadi kalau yang tidak menulis wasiat tanpa wasiat ketika meninggal itu nanti jadi bisu selama di alam barzah. Itu keterangan dari Senawawi. Jadi orang yang meninggal tanpa menulis wasiat kepada saudaranya atau anak cucunya itulah yatakallamu fi muddatil barzah. Jadi tidak akan bicara selama ada di dalam alam barzah, alam kubur. Wa innal amwata yuzawiruna fi kuburihim siwahu. Padahal di alam barzah itu para ahli kubur, orang-orang meninggal itu, orang-orang yang mati itu saling mengunjungi satu sama lain. Kemudian fayaqulu ba'dhum li ba'din ma balu hadzal miskin. Kemudian ada yang nanya, "Lah ini gimana ini? Kenapa ini kok diem aja? Enggak bicara-bicara. Ma balu, bagaimana keadaan ini orang ini?" Ya. Fayuqalu innahu mata bi ghairi wasiyatin. Jadi karena orang yang diem aja ini waktu meninggalnya belum memberikan wasiat. Nah ini syarah dari Imam Senawi Al-Bantani yang dinukil dari Ibnu Solah. Ya, Ibnu Solah nanti tinggal dilihat di di murokinya. Watanama ta'iban 'anil dzunubi mustaghfiron. Watanama dan engkau tidur ta'iban padahal selalu bertaubat 'anil dzunubi dari segala dosa, mustaghfiron padahal mintakan ampun, selalu minta ampun. Jadi sebelum tidur itu disunahkan membaca istighfar 3 kali. Kama rawa at-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrat ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Jadi barang siapa yang hendak tidur kemudian dia membaca istighfar 3 kali yang kalimatnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah mengampuni seluruh dosanya. Nanti insya Allah, jadi ketika kita meninggal dalam kondisi tidur, satu kalau kita punya wudu itu syahid, dan yang kedua itu bebas dari segala dosa. Karena at-taibu minal dambi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi yang kaitannya dosa dengan hakullah. Kalau hakul adami tetap harus minta ridhonya. Makanya kemarin kita ada istilah halal bihalal. Sebelum puasa halal bihalal, sesudah puasa pun kita halal bihalal. Jadi biar kita itu meninggal dunia dalam kondisi tidak punya utang dengan orang lain. Utang itu baik secara fisik berupa uang atau harta, yang lainnya itu bisa karena kita menyakiti, menghibah dan lain sebagainya. Makanya nanti itu ada istilah ada orang yang bangkrut di akhirat itu. Nanti di akhirat ada istilah ada orang yang bangkrut. Kata para sahabat, yang bangkrut itu yang seperti apa ya Rasulullah? Jadi orang yang bangkrut itu karena nanti kebaikannya itu habis diberikan kepada orang yang pernah disakiti waktu di dunia
dan belum minta maaf. Dan orangnya belum memaafkan. Nah, ini akhirnya kebaikan kita diberikan kepada yang kita sakiti. Setelah kebaikan itu habis, maka diganti. Kalau kesalahan kita, dosa kita kepada orang lain masih banyak, maka kesalahan-kesalahan yang pernah kita sakiti itu dikembalikan kepada kita. Itu naudzubillahi min dzalik. Yang paling nggak kerasa itu kan kayak riba dan lain sebagainya, itu biasanya nggak kerasa. Kalau mukul mah kerasa, tapi kalau riba, kalau hasud itu nggak kerasa. Aziman ala ta'uda. Jadi aziman, mencita-cita ala ta'uda, bahwa engkau tidak akan kembali ila maksiatin abadan. Kita tidak mencita-cita, kita mencita-cita untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi selamanya ketika kita mau tidur. Wa'zim 'alal khairi li jami'in nas, dan mencita-cita untuk selalu berbuat baik untuk seluruh umat manusia. Ini bukan di jami'il muslimin, tapi di jami'in nas bahasanya. Karena rahmat itu Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau di NU itu ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama satu negara, berarti satu warga negara, kemudian ukhuwah persaudaraan semua manusia. Jadi istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi 3 ukhuwah. In ba'atsakallahu azza wa jalla. Jadi ketika Allah membangkitkan kita pun, kita sudah berbuat yang terbaik. Jadi ada taubatnya dan sebagainya. Ketika Allah membangunkan kita pun, mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan selalu dilindungi oleh Allah. Makanya selalu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau pelencengkan kami ketika engkau telah memberikan kami hidayah. Jadi hidayahnya itu terus mudawamah selamanya. Selalu di dalam lindungan Allah dan hidayah Allah. Wa tadzakkar, dan ingatlah engkau, annaka sesungguhnya engkau satu jauh nanti akan diletakkan fil qabri, di dalam kubur, kadzalik, seperti yang tadi ketika di liang lahat, wahidan faridan, wahidan sendirian, faridan asing. Jadi sudah sendirian plus terasing. Laisa ma'aka illa amaluk wala tujza illa bisa'ik. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada yang beserta kamu kecuali amalmu. Jadi amal kita yang mendampingi kita. Tidak ada apa-apa. Orang tua nggak ikut, anak nggak ikut, istri nggak ikut. Ya. Wala tujza illa bisa'ik, dan engkau tidak akan dibalas illa bisa'ika, kecuali dengan usahamu, sesuai dengan usahamu. Jadi ketika kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi ketika kita na'udzubillah jelek, amal kita jelek, maka akan diganjar oleh Allah sesuai dengan amal kejelekan kita. Wala tastajlib, dan janganlah engkau memaksa lah, bahasanya memaksa atau menarik an-nauma, ing tidur. Jadi nggak pengen tidur pun pengen ditidur-tidurin. Takallufan, padahal membebani, bitamhidil furushil wati'ah, dengan cara menarik
atau menyediakan kasur yang empuk. Kasurnya empuk kayak Mang Yatno, kasurnya empuk. Jadi nek tangi Waktunya udah panjang, Mang. Udah. panjang. Ya. Dikit lagi lah ya. Ya, oke. Fainan nauma, maka sesungguhnya tidur tu'til hayat. Itu menyia-nyiakan kehidupan. Jadi tidur itu, kalau tidur kan nggak ada manfaatnya. Nggak, menyia-nyiakan kehidupan aja. Illa idza kanat yaqdatuka wa balan 'alaika, kecuali apabila ketika engkau bangun itu berbahaya untukmu, bermaksiat. Nah, makanya daripada maksiat, fanaumuka aslamu lidini. Maka tidurmu itu lebih menyelamatkan untuk agamamu. Jadi kalau tidur itu lebih baik daripada melek, karena melek selalu jahat, ya lebih baik tidur. Gitu. Jadi ada pilihan tidurnya itu. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.